Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, siapkah kalian belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar pembelajaran 2, yaitu mengenal tanda-tanda pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kalian bisa melihat ada gambar yang Bu Guru sediakan. Kalian juga bisa melihatnya pada buku LKS kalian. Di sini adalah pertumbuhan, gambar pertumbuhan dan perkembangan Ima. Jadi di sini Ima mengalami pertumbuhan dan juga perkembangan. Kita akan membahasnya satu persatu. Pertumbuhan manusia itu dapat dilihat sejak bayi. Jadi kalian bisa lihat gambar di sini saat masih bayi, tubuh Ima masih kecil. Nah, saat ini tubuh Ima bertambah besar. Tinggi badan dan juga berat badan Ima semakin bertambah. Itu berarti Ima mengalami pertumbuhan. Kalau perkembangan itu meliputi kemampuan ya. Nah, contoh perkembangan saat bayi Ima cuma bisa merangkak dan juga menangis. Ima hanya bisa menggenggam benda. Nah, kemudian saat balita, Ima sudah bisa berjalan dan juga sudah bisa bernyanyi. Kemampuan yang lain, Ima sudah bisa mengangkat benda-benda kecil seperti contohnya botol plastik. Nah, kemudian bertambah lagi saat usia anak-anak, Ima sudah bisa membaca dan juga dia sudah bisa berlari ke sana kemari. Dia pun punya kemampuan yang lain, yaitu yang tadinya cuma bisa mengangkat benda-benda kecil, Ima sekarang sudah bisa mengangkat buku dan juga vas bunga. Jadi, pertumbuhan manusia seperti yang Bu Guru ungkapkan atau Bu Guru jelaskan pada pembelajaran sebelumnya, bahwa pertumbuhan manusia itu ditandai dengan perubahan ukuran tubuh. Jadi meliputi tinggi badan dan juga berat badan. Contoh yang lainnya, dari yang tadinya pendek, dari waktu dia masih kecil pendek, kemudian dia bertambah tinggi seiring usianya. Kemudian dari kurus mengalami pertumbuhan, dia menjadi gemuk. Jadi itu namanya pertumbuhan. Nah, sedangkan kalau perkembangan manusia itu ditandai dengan kemampuan yang bertambah. Contohnya kemampuan bergerak yang tadinya dia saat masih bayi merangkak, menginjak dia usia anak-anak sudah mulai bisa berjalan, kemudian saat usia anak-anak dia sudah bisa berlari, itu berarti perkembangan. Yang tadinya cuma bisa mengangkat benda-benda kecil, kemudian sudah bisa mengangkat buku, bisa mengangkat vas bunga, itu berarti perkembangan. Jadi beda antara pertumbuhan dan perkembangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia itu adalah makanan, yaitu makanan yang bergizi seimbang. Kita sudah pelajari juga di pembelajaran sebelumnya. Makanan tersebut mengandung berbagai zat gizi yang diperlukan oleh tubuh, yaitu karbohidrat, kemudian protein, kemudian lemak, vitamin, dan juga mineral. Sudah kita bahas pada pembelajaran sebelumnya ya. Nah, saat Ima memasuki usia anak-anak, Ima sudah mempunyai banyak teman. Ima dan teman-teman bermain lompat tali secara bergantian. Nah, kalian semua pasti tahu ya permainan lompat tali dan pasti sudah pernah memainkannya. Permainan lompat tali itu dilakukan secara bergantian. Nah, pada saat giliran Sinta melompat, Sinta jatuh. Lutut Sinta berdarah. Nah, apa yang dilakukan Ima dan teman-temannya? Ya, mereka pasti akan segera membantu Sinta. Mereka mengobati lutut Sinta. Itu berarti Ima dan teman-temannya sudah menerapkan perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, kalian masih ingat tidak bunyi dan lambang sila kedua Pancasila? Kalau pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang sila pertama. Nah, di subtema kedua ini kita belajar tentang sila yang kedua. Jadi, bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab.
Lambang sila kedua Pancasila adalah rantai. Kalian bisa lihat pada gambar ya rantainya. Lambang sila kedua Pancasila adalah rantai. Rantai tersebut terdiri atas mata rantai yang berbentuk persegi dan juga berbentuk lingkaran. Mata rantai pada lambang sila kedua Pancasila itu melambangkan manusia. Mata rantai yang berbentuk persegi itu diibaratkan atau dilambangkan laki-laki, sedangkan mata rantai yang berbentuk lingkaran itu melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkait itu melambangkan bahwa manusia saling membutuhkan. Manusia perlu bersatu agar menjadi kuat seperti rantai. Lambang rantai menunjukkan bahwa hubungan antar manusia perlu dijaga agar tercipta persatuan dan kesatuan. Oke, sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Jadi tetap kalian semangat dalam belajar ya, dan juga tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.